36, 37, 38, 39, Allahu Akbar. 40. Selesai. Kalau boleh tahu kenapa judul ini yang dipilih? Three Face in the Land of Syariah ini menceritakan tiga wajah dari negeri syariah. Berapa lama film ini digarap? 3 tahun ya? Lebih 3 tahun. Lebih 3 tahun ya? Ya. Dan tidak ada sponsor nih. Tidak ada sponsor. Anda mengaku karya ini penuh tantangan ya? Iya, sangat. Apa itu tantangannya? Pada satu sisi saya membutuhkan biaya, ya karena kebutuhan yang terus meningkat, misalnya dengan kebutuhan keluarga dan sebagainya. Di satu sisi saya juga harus menyesuaikan kehidupan glamor yang memang harus saya jalani dengan membutuhkan biaya yang besar. Nama aslinya siapa? Muhammad. Ya Allah. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, Rabu malam 10 November 2021, Festival Film Indonesia tahun 2020 berakhir sudah. Banyak kisah dan cerita tentang sinias-sinias muda dan produser-produser serta sutradara-sutradara muda lahir dari dunia perfilman kita. Di tengah produksi perfilman yang semakin lesu akibat COVID-19. Begitupun dari ujung Indonesia atau dari barat Indonesia, ada satu kisah sejarah baru yang dilahirkan oleh seorang anak muda namanya Davi Abdullah. Karya Davi Abdullah bersama teman-teman melalui satu film dokumenter Three Face in the Land of Syariah atau Tiga Wajah di Negeri Syariah berhasil tampil sebagai salah satu pemenang. Seperti apa film pendek dokumenter ini digarap? Lalu dari mana sumber anggaran yang mereka dapatkan? Termasuk siapa saja yang terlibat? Dan yang paling menarik adalah Aceh justru tidak ada bioskop, tapi filmnya bisa meraih juara atau pemenang. Malam ini kami akan mencoba bincang-bincang atau kami mengundang Davi Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pertama kami ucapkan selamat dulu ya. Alhamdulillah. Ini sejarah baru dalam sebuah karya produktif dan kreatif anak muda. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan akan banyak melahirkan sutradara-sutradara, produser atau sinias-sinias muda dari Aceh. Kalau boleh tahu kenapa judul ini yang dipilih? Three Face in the Land of Syariah ini menceritakan tiga wajah dari negeri syariah. Wajah apa aja itu? Ini ada kehidupan sosial yang erat kaitannya dengan penerapan syariah Islam di sini. Ada sekelompok orang, ya khususnya tiga wajah ini, tiga orang ini yang menjadi minoritas. Kemudian mereka aktivitasnya itu terancam.
terancam dengan penerapan syariat Islam. Kami melihat bahwa sisi lainnya ini kayaknya cocok dengan program sisi lainnya, bahwa apa namanya, penerapan hukum syariah di Aceh itu masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini sebuah realitas sosial atau? Ini fakta. Oh, fakta. Ini fakta, fakta yang memang terjadi di Aceh. Iya. Iya. Misalnya banyak kasus itu yang tidak bisa menyentuh para pejabat misalnya. Itu juga menjadi fakta yang kita rekam. Maksudnya, dan kita ikutin ini. Misalnya maksudnya ketika pejabat melanggar syariat gitu? Ya, nggak dicambuk misalnya. Ada memang? Ada. Dan itu bagian daripada. Kalau misalnya di film ini ada beberapa contoh yang kita angkat itu penangkapan apa namanya, Khalwat dan Mesir waktu itu, dan itu bahkan tidak luput dari informasi ke publik, bahkan itu tenggelam gitu. Bahkan ada penggeledahan dan pembongkaran ataupun penggerebekan lokasi miras misalnya juga itu tidak terekspos dengan bagus, dan kita mendapatkan semua gambar yang kita ikutin, dan ini tidak mudah gitu. Kita harus melebur menjadi apa namanya, di antara itu kita bermain di antara itu. Dan sebenarnya film ini masih bagian terkecil. Target kita waktu itu kita buat undercover, yang di dalamnya itu penuh dengan intrik, dengan persoalan-persoalan apa namanya, banyak hal lah yang berkaitan dengan politik dan hukum di Aceh yang harus diangkat ya. Dan itu kita rekam faktanya itu. Dan ini bagian terkecil sebenarnya dari sebuah fenomena gunung es. Iya betul. Ini masih sangat kecil, baru kita lepas. Yang besar apa itu? Itu undercover. Undercover ya. Undercovernya. Oke. Ini berapa lama film ini digarap? 3 tahun ya? Lebih 3 tahun. Lebih 3 tahun ya. Iya. Dan tidak ada sponsor nih. Tidak ada sponsor. Oke. Dan ini independen. Oke. Dalam beberapa pemberitaan media dan wawancara, kami mengutip Anda mengaku karya ini penuh tantangan ya. Iya, sangat. Apa itu tantangannya? Ya, pertama waktu itu pada satu sisi saya membutuhkan biaya, ya karena apa namanya, kebutuhan yang terus meningkat misalnya dengan kebutuhan keluarga dan sebagainya. Di satu sisi saya juga harus menyesuaikan kehidupan glamor yang memang harus saya jalani dengan membutuhkan biaya yang besar. Bahkan saya menjual 2 kamera. 2 kamera ya. 2 kamera waktu Nix VG 100 sama Nix VG Nix VG 10 sama Nix VG 20 saya jual. Sampai menjual 2 kamera itu berapa sesungguhnya untuk produksi film ini? Cost produksinya nggak besar, tapi entertainnya itu untuk masuk itu yang besar. Entertain kira-kira berapa itu? Saya nggak hitung lagi karena sampai sudah 100, 200? Ya sekitar itulah, sekitar itu. Belum sampai 1 miliar? Belum. Itu Anda tanggung sendiri atau bersama teman-teman? Saya tanggung sendiri. Sendiri ya? Saya tanggung sendiri. Oke. Berapa pemain yang terlibat di sini? Film dokumenter ini? Subjeknya itu ada 3 orang subjek utama yang kita follow. 3 follow kita ikutin, ya aktivitasnya. Tapi awalnya kita nggak melihat ini sebuah hal yang penting. Ya, ada hal yang lebih penting lainnya. Bahkan kita mendapatkan rekaman apa namanya, masyarakat Aceh itu yang terkena HIV, gitu, bahkan kecanduan. Dan itu faktanya ada. Bahkan terjebak pada prostitusi yang panjang sekali. Dan mereka tuh sebenarnya pingin meninggalkan itu, pingin meninggalkan itu, dan tidak baik dan tidak menyenangkan. Dan kita dapat banyak statement tentang itu. Karena kita melihat faktanya dan tidak mau apa namanya, larut dengan itu, ya kita tetap harus profesional menjaga itu. Jadi tidak menjadi bagian daripada menyelesaikan masalah mereka. Tapi kita cuma merekam bahwa fakta yang terjadi semacam itu, dan kita melakukan follow yang cukup panjang. Oke, di mana aja lokasi syutingnya? Di Banda Aceh kah atau seluruh Aceh? Ya, kok seluruh Aceh enggak, tapi ada beberapa lokasi yang memang apa namanya, sangat erat dengan kondisi gemerlapnya. Berarti ya. Banda Aceh,
Lok Semawe ada? Ya Lok Semawe sebagian, tapi itu nggak kita footage-nya itu nggak kita pakai di film ini, tapi di film yang lebih besar lagi itu Undercover. Ya, kok bisa butuh waktu lebih 3 tahun untuk menggarap? Kesulitannya di mana sebenarnya ini? Ya pertama saya sebagai seorang jurnalis yang juga punya tanggung jawab untuk apa namanya melakukan peliputan yang memang tidak bisa saya tinggalkan. Yang pertama, yang kedua juga saya mengajar, mengajar di kampus dan juga itu nggak bisa saya tinggalkan, itu kewajiban. Dan kemudian ya waktu untuk keluarga juga itu menjadi bagian yang prioritas ya. Ya prioritas. Yang paling sulit itu kita nggak bisa membuat scheduling. Artinya kita nggak bisa tentukan waktu sama latarnya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Kadang-kadang subjek kita nggak ada di Banda Aceh itu nggak bisa kita kontak sampai 2 bulan. Waktu kita perlu misalnya. Di samping juga keterbatasan biaya. Biaya waktu itu harus berhenti dulu sehingga harus jual kamera dan kemudian harus ini. Narasumber ini misalnya orang yang kecanduan ataupun ada pekerja seks komersial atau yang lainnya itu dibayar? Mereka nggak dibayar sama sekali. Sukarela gitu. Ya mereka sepakat ya kan, dan sebenarnya ingin juga menyampaikan pesan bahwa mereka nggak mau terjebak di situ. Gitu. Intinya itu sesuatu yang seharusnya nggak dilakukan. Gitu. Mereka juga melihat di situ. Sampai ada kata-kata ini bukan barang negara, ini barang saya, ngapain diurusin sama negara? Yang diurusin tuh kenapa saya harus terjebak di sini dan lapar gitu. Itu juga ada statement semacam itu. Ada ya. Ada gitu. Jadi kayaknya film ini lebih kepada testimoni ya. Testimoni dan realita kehidupannya. Ya. Dipadu antara testimoni dengan realita yang ada ya. Iya. Tapi non naratif ya. Ini murni storytelling. Artinya kita follow, kita ikutin dan nggak ada setting. Itu paling kita bukan direct ya. Misalnya kita pingin wawancara di lokasi ini, ya udah di lokasi itu. Gitu. Dan kemudian kita follow. Jadi lebih nampak natural ya. Sangat natural. Sangat natural ya. Sangat natural. Ya. Ini kan kritik minoritas terhadap implementasi hukum syariat Islam di Aceh. Ya. Kritiknya seperti apa sebenarnya? Pertama, faktanya tuh minoritasnya ada. Diakui tidak diakui minoritas itu ada. Tapi selama ini kan nggak muncul di media mainstream. Ya karena itulah menjadi kritik, mereka terancam. Kalau muncul itu ya bisa di persekusi, bisa dibully, bahkan ya bisa diancam dengan hukuman cambuk dan sebagainya. Itu yang menjadi ketakutannya. Artinya dianggap tidak mendukung syariat Islam. Betul. Oke. Ini karya Anda ini di satu sisi ini merupakan sebuah karya profesional ya. Anda juga seorang jurnalis. Tapi di sisi lain ada yang menilai ini sama dengan membuka aib Aceh sendiri dari sisi yang lain. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya pendapat Anda gimana? Ini sebenarnya bukan aib ya, ini fakta. Fakta yang memang harus dikomunikasikan bagaimana anggapan minoritas ini yang menganggap bahwa kenapa harus ke mereka yang dituju hukumnya, kenapa yang enggak lebih besar misalnya kayak koruptor, yaitu juga banyak merugikan orang banyak gitu. Dan persoalan-persoalan lain yang memang sebenarnya hukum tuh lebih sensitif. Ya, kenapa harus dengan subjek aktivitas yang mereka juga nggak bisa menolak. Ya, jadi ada satu statement itu seorang laki-laki yang menjadi perempuan, ya. Dan itu menurut dia sesuatu yang nggak bisa dia dari kecil semacam itu, gitu. Dari kecil ya saya semacam ini dan keluarga saya juga menerima saya semacam ini, nggak bisa dirubah, gitu. Berapa lama ini durasi film ini? Filmnya sekitar 22 menit. 22 menit. 22 menit ya. Oke. Ini kan ada nggak pelatihan pemerintah waktu Anda buat itu? Nggak ada. Nggak ada. Waktu udah menang baru dipanggil ya? Ya. Baru dipanggil. Itu pun belum tahu nih apakah dipanggil, mungkin sekedar ngopi. Saya lihat statement dari kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kan. Nah, kalau udah menang biasa begitu di Aceh itu. Kalau udah menang begitu.
kalau nggak menang gitu. Ya saya orang yang melihat pada konteks ada tingkat kebiasaan berpikir di sini. Ya mungkin itu menjadi dampak juga, dan ini sebuah prestasi yang saya pikir ya berhak siapa saja bisa menjadi kemenangan bersama. Saya pikir saya nggak melihat yang nggak mengklaim, dan apa yang dilakukan itu yang menurut mereka benar ya saya terima, dan alhamdulillah lah, artinya juga ini menjadi prestasi bersama yang saya pikir, walaupun memang dari proses awal itu tidak ada sesuatu hal yang memang bisa di backup ataupun dibantu dan sebagainya. Nah kemudian prestasi ini ya saya pikir di semuanya kalau bisa diambil untungnya ya diambil untungnya, nggak masalah saya pikir. Ya. Sahabat Sisi Lain, ini memang terkesan ironi di tengah tidak adanya bioskop ya di Aceh, apakah 21 atau sejenis yang lain, tapi justru produk-produk sinias muda ini mampu berprestasi di tingkat nasional. Seperti apa sebenarnya talenta atau bakat para sinias muda Aceh? Sebentar lagi kita lanjutkan. Sebelum Anda klik, Anda subscribe, inilah partisipasi Anda untuk program kami ini. Baik, Bung Davi, menurut Anda itu sejauh mana sih talenta anak-anak muda Aceh terhadap dunia sinema? Cukup banyak. Orang Aceh itu terhadap dunia sinematografi. Bukan sinematografi aja, tapi banyak hal kreatif itu nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Saya belum punya rumah, tapi saya bangun base camp namanya. Dan itu menjadi wadah. Di mana orang-orang kreatif itu saya pertemukan. Misalnya ada satu orang yang jago desain, layout dan sebagainya. Saya pertemukan dengan orang yang mau belajar. Dan itu gratis. Gitu. Si tutor ataupun pengajar itu juga nggak dibayar, yang ikut belajar juga nggak harus membayar. Itu. Dan saya lihat tuh banyak sekali orang yang ingin mendapatkan kesempatan itu. Misalnya untuk film, misalnya saya buka kelas 10 orang. Gitu, 10 orang itu yang ikut tuh bisa jadi 300 sampai 500 orang. Artinya mereka itu melihat bahwa itu ini hal yang penting. Gitu. Ruang-ruang ini yang memang harus dijawab sebenarnya. Dan ini bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab semua orang. Saya pikir. Dan saya sangat sering dengan kawan-kawan yang punya kemampuan yang memang dia konsen di situ, apakah fotografi, jurnalistik, dan kemampuan-kemampuan lain. Di saat mereka longgar punya waktu, saya pertemukan dengan orang yang ingin belajar. Bahkan anak-anak SD. SD juga ya. Bakat animasinya, bakat melukisnya, editingnya, gitu. Kemampuan IT-nya juga ada. Kita pertemukan. Gitu. Kadang-kadang kita menyasar orang-orang yang tidak dapat kesempatan. Dan orang-orang yang memang marginal ataupun orang-orang yang memang tidak mampu mengakses. Misalnya kelompok-kelompok anak yatim kita prioritaskan. Kita buat pelatihan untuk mereka. Gitu. Alhamdulillah banyak yang memang kader-kader itu mereka mampu mengisi ruang-ruang kreatif. Gitu. Jadi pada akhirnya mereka bisa lebih kreatif ya. Betul. Di tengah kelusuan seperti ini. Betul. Baik, ini film ini kemudian setelah menang mau dikemanakan? Saya rencana akan ikutkan ke beberapa festival lainnya di Asia, termasuk dunia, gitu ya. Tapi sayang ya, nggak bisa diputar ya di sini. Karena nggak ada ini menyangkut, ini nggak ada bioskop juga jadi masalah. Jadi masalah ya. Kalau misalnya kita upload ke YouTube itu jadi malah lebih bahaya. Artinya juga mengancam si subjek yang ada di film gitu. Dan itu juga tidak menjadi sesuatu hal yang belum mungkin kita ini. Dulu sempat ada wacana Banda Aceh akan hadir di bioskop, tapi sampai hari ini tidak ada. Alasannya juga macam-macam ya. Menurut Davi, penting nggak ada satu gedung yang memang ya seperti film-film seperti ini kan orang pingin tahu gimana gitu. Perlu hadirnya bioskop. Pertama itu semua infrastruktur itu perlu. Artinya sesuatu yang memang berkontribusi positif ya. Bioskop itu saya lihat itu akan berdampak positif. Berdampak positif di saat memang film-film pendidikan, film-film discovery, film-film yang memang tidak bisa diakses oleh publik itu bisa diputar di situ. Dan kita bisa banyak belajar di situ. Apakah sisi sinematografi ataupun proses pembuatan filmnya ataupun pesan yang disampaikan melalui film. Gitu. Banyak pada konteks sekarang ini banyak proses ataupun metode belajar itu melalui film, audiovisual. Bahkan di sekolah-sekolah pada satu sisi itu sudah
belajar pada proses penyampaian informasi ataupun pendidikan melalui audiovisual. Apalagi pada konteks COVID sekarang. Itu memang harus sangat dekat dengan teknologi dan audiovisual. Pesan yang disampaikan melalui media bergerak atau audio ini memang cepat ditangkap, Lebih cepat, lebih mudah dipahami dan ditangkap semua orang. Nah sekarang setelah film ini ada rencana produksi film lain? Ada 2 film lagi. Apa itu kira-kira? Itu terkait konflik dan mungkin ada beberapa rencana yang besar di situ besar ya. Tapi masih soal tema kritik sosial ya. Kritik sosial dan juga realitas sosial ya. Fakta-fakta dan juga tentang pelanggaran HAM. Oh, akan masuk ke wilayah itu ya. Iya. Ya, saya kira ini menarik ya. Nah, kemarin di Festival Film Indonesia sebagai pemenang berapa hadiahnya? Cuma bawa piala. Oh, piala aja. Piala. Jadi tapi belum tahu ke depan apakah dikasih hadiah ataupun apa. Oh gitu ya. Cuma piala doang. Dan itu nggak punya nilai dan harga saya pikir. Tiket itu ditanggung semua. Penginapan semua ditanggung ya. Kemarin Davi sendiri yang berangkat. Kebetulan saya nggak berangkat kemarin karena ada hal yang memang jauh lebih penting saya pikir. Oh, jadi yang berangkat Fadli. Fadli sama Mas Ridho Rambi. Oh, itu mereka juga terlibat ya? Tim ya betul. Itu ada produsernya Mas Ridho Rambi, sekaligus merangkap editor. Ada Fadli DOP, Director of Fotografinya, sekaligus kameramen juga. Jadi memang nggak banyak tim yang terlibat di sini. Tahun lalu kalau saya tidak salah itu saya baca ada lelang pembuatan film dokumenter yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, film-film soal pahlawan. Davi ikut menggarap film itu? Nggak ada. Katanya mau. Mungkin belum mungkin. Katanya kan itu kan sempat dilelang, ada yang 100 juta sekian. Katanya itu sebagai film dokumenter untuk Aceh. Betul. Ya kan? Tapi yang sudah ada ini pun nggak ini ya? Ya betul. Saya siap kalau misalnya mau difasilitasi kita screening, kita lihat film-film hasil yang sudah digarap ini. Mungkin memang harus didistribusikan. Ini kan menjadi informasi penting tentang sejarah yang digarap dalam bentuk audiovisual tadi. Kenapa nggak didistribusikan ke publik gitu? Dan hampir setiap tahun itu banyak anggaran untuk produksi film. Betul. Dan nggak pernah muncul ya. Ya, ada sejumlah pendapat budayawan dan segala macam. Eros Jarot kan memproduksi film Cuk Nyakdin. Harusnya kan pemerintah aja bisa membeli royalti soal itu kan. Betul. Tapi itu kan juga nggak dilakukan gitu kan. Ya. Cuma yang banyak habis tuh festival didong, tari ini, tari itu kan. Itu di Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata itu ratusan miliar hanya untuk sebuah festival kopi gitu kan. Seharusnya kan kalau dibeli film ini kan berapa miliar, 20, 30. Itu bisa menjadi dokumenter untuk anak cucu ya. Betul. Termasuk film Dapi kan, kalau dibayar royaltinya oleh pemerintah Aceh kan bisa menjadi dia. Kalau dibeli dijual tuh ya. Enggak. Kebetulan sudah ada yang mau minta beli. Oh gitu. Pemerintah dan Aceh. Nilai bukan. Jadi ada kerjasama salah satu media dengan saya nggak tahu dengan apa namanya untuk pemutarannya, yaitu besar anggarannya sebenarnya. Saya belum rencana untuk menjual karena ini memang bukan produk komersil. Gitu. Tapi kalau Anda tidak menjualnya kan Anda nggak bisa distribusi, orang lain kan nggak bisa nonton. Ya, tapi ada ruang-ruang yang lebih kuat di situ, yaitu festival. Festival ya. Ya festival, saya aja belum nonton nih. Di mana saya bisa melihat film itu? Untuk screening itu bisa diakses melalui festival yang saya ikutin. Misalnya kayak FFI misalnya, itu bisa diakses dan nanti ada syarat-syaratnya dan kemudian di screening boleh diputar boleh. Tapi itu ada proses-prosesnya, gitu, ada mekanismenya untuk bisa melakukan nonton bersama dan sebagainya. Gitu. Ya, baik Bung Davi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Anda malam ini menjadi lokomotif untuk anak-anak muda Aceh, untuk generasi muda Aceh untuk tampil lebih produktif dalam dunia perfilman di Aceh. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan dengan kami. Mudah-mudahan Aceh akan melahirkan sejumlah produser-produser baru, sinias-sinias baru, sutradara baru dengan beragam cerita yang tidak akan pernah habis. Aceh kaya dengan budaya, sejarah, kuliner, dan
potensi konflik masa lalu yang masih bisa untuk diangkat kembali. Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 14 tahun 2006. Dan pemenangnya adalah Three Faces in the Land of Sharia. Sutradara Davi Abdullah, produser Mas Rido Rambe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.